Ya, langsung ke Mas Mansuri, operasi pasar, operasi beras ini cukupkah atau mungkin ada solusi lain yang diharapkan pemerintah untuk bisa menurunkan harga beras ini? Ya, Mbak Agni, saya, Mas Bima, Mas Arief ini bersahabat. Dan kita ini selalu bosen membahas persoalan pangan di TV, selalu bosen. Sebenarnya kalau nggak ada konflik, kita nggak akan diundang di TV One untuk bicara soal pangan. Tapi selalu diundang, artinya kan berarti ada masalah. Nah, persoalan pangan ini, khususnya beras ini, menjadi prioritas utama kita saat ini. Karena kebawelan saya ini sudah 2 bulan yang lalu sebenarnya. Bawel ke kepala badan kurang responsif karena memang kewenangannya juga terbatas, ini ada di Kementerian Teknis. Bawel ke Kementerian Perdagangan, dia tidak tahu apa-apa soal beras. Akhirnya kami harus sampaikan ke Presiden. Ini kan sebenarnya naiknya harga sampai setinggi ini beruntun persoalannya. Berkaitan dari tahun lalu serapan bulog yang tidak maksimal, terus produksi yang menurun, tidak punya desain pangan yang jelas. Kementerian Pertanian seakan-akan hanya melihat bahwa akan ada produksi seperti tahun-tahun biasanya, tanpa ada advokasi, tanpa ada pendampingan, sehingga hanya asumsi aja, nggak tahu setelah mimpi kita akan 2 juta ton, tapi ternyata tidak. Fakta-fakta ini sesungguhnya yang harus kita sampaikan kepada Presiden, bahwa persoalan pangan ini harus menjadi prioritas Bapak Presiden. Jangan sampai dan saya yakin bahwa Presiden tahu bahwa saat ini beliau hanya sebagai pemadam kebakaran. Jika konfliknya mencuat tinggi, maka beliau ikut turun ke pasar, ikut melakukan langkah-langkah. Tapi kalau tidak, ya santai saja, tidak ada penanganan yang khusus. Mbak Agni, negeri kita luas, subur, tetapi kita masih harus impor beras di luar negeri. Menurut saya agak aneh. Maka fokus saat ini adalah bagaimana pemerintah menyelesaikan, mungkin dalam waktu dekat menyelesaikan harga ini dengan mengguyur berasnya di pasar. Tetapi tidak cukup di situ. Perjalanan kita masih panjang. Sebentar lagi kita masuk masa La Nina. Kita baru menghadapi Agustus ini sampai ke depan. Berarti akan berproses kekeringan kita, berproses produksi kita akan terus menurun. Artinya akan panjang. Apakah kita harus impor terus? Tidak. Maka fokus pemerintah, siapkan peta wilayah produksi. Produksi beras itu di mana saja sih? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumsel, Sulsel. Bagaimana digenjot itu? Bagaimana pupuknya? Bagaimana modal petaninya? Bagaimana distribusinya? Ini yang harus dijaga dan disiapkan jauh-jauh hari. Tidak giliran konflik maka diguyur operasi pasar, impor. Ini tidak menyelesaikan masalah. Dan saya lihat memang kasus beras ini seakan-akan sama seperti minyak goreng. Jadi nanti Bulog akan siapkan beras kemasan, namanya kemasan kita, kira-kira gitu. Pas kemasan kita tidak ada barangnya, maka pusing lagi, ribut lagi, konflik lagi. Tidak akan ada selesai. Terakhir, bagaimana kemudian melihat ya, apakah mungkin harga beras ini bisa kembali seperti normal, atau prediksinya, analisanya kira-kira sampai berapa lama ini kenaikan harga beras ini masih terus berlangsung, bahkan bisa semakin meningkat? Saya melihat satu variabel penting dari masalah beras, selain masalah anomali dan kegagalan menjaga produksi pangan, itu adalah hati-hati terhadap kenaikan harga minyak mentah secara global. Jadi ini juga salah satu variabel yang akan membuat harga beras kemungkinannya akan naik dalam jangka waktu yang cukup panjang, tanpa adanya intervensi pemerintah yang serius. Ya. Jadi saya pikir kita punya yang namanya TPID, yang pada waktu pemilu itu selalu dikampanyekan, kami akan memperkuat TPID ya. Tim pengendalian inflasi daerah. Jadi Presiden ini juga harus mengumpulkan kepala daerah yang menjadi sentra penghasil beras, daerah yang sekarang sedang mengalami gejolak karena mungkin daerahnya defisit, bukan daerah sentra beras. Itu untuk melakukan koordinasi secara proaktif. Karena jangan sampai ini kan mendekati pemilu, fokusnya adalah untuk mencari suara, program-programnya populis, padahal yang masyarakat butuh di daerah. Ini maksudnya pesan untuk para kepala daerah. Bereskan masalah beras di tiap daerah.
distribusi dibenahi, alokasi anggaran APBD juga fokus untuk masalah pertanian, itu bisa merebut hati dari masyarakat. Jadi kalau inflasinya bisa ditekan, maka jangan khawatir lah bahwa ekonomi yang ada di daerah juga pertumbuhannya bisa bagus, target-target pencapaian juga bagus, dan ini akan menjadi legacy yang bagus juga bagi Pak Jokowi. Bahwa di akhir kepemimpinannya tidak ada masalah soal pangan. Karena pangan ini kalau tidak salah ada di dalam nawacita. Itu salah satu janji yang harusnya kemudian dideliver dengan baik. Di akhir. Kita harapkan demikian tentunya. Terima kasih sekali lagi. Oke, Pak Arief ada sedikit saja. sedikit saja, Pak. Ini waktunya kesempatan kita melakukan produksi di mana harga baik sehingga petani peternak itu bisa mendapatkan keuntungan yang baik. Ya, kemudian yang harus kita jaga tadi inflasi, perlu diketahui Indonesia inflasinya salah satu yang terbaik 3,28, untuk volatile food juga sangat terjaga, tapi PR kita hari ini adalah beras dan kita akan bereskan segera. Baik, terima kasih Mas Bima, Mas Mansuri, Pak Arief dan juga Bu Guna, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Pemirsa, saya Agita Mahlika menutup Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.